Tadi kami akan memulai pelajaran agama, kiranya kami bisa memahami materi yang akan disampaikan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan doa kami, ampuni dosa kami dan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mak, doanya bagus sekali. Sekarang Ibu mau tanya lagi kesiapannya untuk belajar. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Sudah. Jangan ngantuk ya. Iya Bu. Oke, mantap. Anak-anak Tuhan harus selalu bersemangat. Sekarang Ibu mau bertanya. Minggu kemarin kita ada belajar ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Ingat, Mary, tentang apa materinya? Hidup beriman. Baik, terima kasih ya. Berarti anak-anak materi yang sudah kita pelajari pada minggu ya yang lalu. Di dalam kehidupan kita tentu ada begitu banyak persoalan atau pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, materi kita kali ini untuk mencari solusi atau membahas bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam permasalahan hidup, ya, seperti itu. Nah, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu materi semester ganjil bab 2. Bisa anak-anak Ibu lihat di buku paketnya sekarang atau bisa lihat materinya di classroom ya yang sudah Ibu bagikan kemarin, bisa kalian cek. Itu judulnya tentang hidup berpengharapan, ya. Kemudian untuk materi belajar LKPD, video dan sumber belajar sudah Ibu kirim kemarin ya di classroom. Bisa anak-anak Ibu cek, bisa anak-anak Ibu untuk mempelajarinya ya. Dan kita akan membahas bersama materinya pada siang hari ini. Kompetensi dasarnya 1.1 mensyukuri makna hidup berpengharapan. 2.1 menunjukkan sikap hidup berpengharapan. 3.1 memahami arti sikap hidup berpengharapan. 4.1 menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat berdoa mengucapkan syukur sebagai bukti mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup. Kemudian menunjukkan keaktifan dalam kerjasama dengan baik dalam mengerjakan tugas kelompok sebagai indikasi hidup berpengharapan. Kemudian menjelaskan arti hidup berpengharapan, menjelaskan pentingnya memiliki pengharapan, menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan, menyebutkan minimal 2 tokoh Alkitab yang memiliki pengharapan, dan yang ketujuh, peserta didik mampu membuat tulisan cerita pengalamannya dalam mengatasi pergumulan hidup pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita akan masuk ke dalam kegiatan kita, enak ya, pada siang hari ini. Kita akan memulainya dengan menonton video singkat yang sudah Ibu siapkan di sini. Kita akan simak bersama-sama ya. Lihat ya video singkat tadi tentang apa tadi Pak? Videonya tentang ya, taruna terlilit hutang di mana berpada akhirnya seorang pria bunuh diri. Nah, itu ya kasus yang sudah kita tonton bersama dalam video tadi erat kaitannya dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang hidup berpengharapan. Ini salah satu pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, hidup berpengharapan itu seperti apa? Kemudian apa manfaat hidup berpengharapan? Kemudian apa ciri-ciri orang yang memiliki hidup berpengharapan? Dan adakah
memberikan contoh atau teladan dalam hidup berpengharapan. Nah ya, pertanyaan yang ada di hadapan kita di depan ini akan kita bahas bersama dalam tugas diskusi kita ya pada siang hari ini. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin di WA Group ya. Kita ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Jadi silakan anak-anak Ibu sekarang untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Boleh digabung namanya kursinya ya? Boleh. Di dalam mengerjakan tugas kelompok pada siang hari ini, kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber, baik dari bahan mengajar, kemudian dari video yang sudah Ibu kirim, atau melalui sumber-sumber lain yang bisa kalian cari di internet. Bebas ya. Nah ini anggota kelompoknya sudah kita bagi dalam WA Group. Kemudian untuk tugasnya kelompok 1 kerjakan tugas tujuan 1, 2, 3 sampai 4 pada LKPD. Kemudian tugas untuk kelompok 2 kerjakan tugas tujuan 5 dan 6 untuk kegiatan nomor 1 dan 2 pada LKPD. Dari tugas kita pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah ini LKPD-nya nak. Kemudian tugasnya bisa anak-anak Ibu perhatikan di sini. Untuk tugas kelompok 1 ini ya, tujuan 1, 2, 3 dan 4 ini ya. Kemudian tugas untuk kelompok 2 tugas 5 dan 6 ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan anak-anak Ibu untuk masuk ke dalam diskusi kelompok. Waktunya Ibu berikan selama 10 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Ya boleh, di sini juga boleh, nah di rumah tempat juga boleh, atau mau langsung dijawab di handphone juga boleh ya, bebas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Semangat. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jelas, silakan berdiskusi ya. Apakah sikap bayi termasuk contoh orang yang memiliki pengharapan dalam hidupnya? Termasuk harapan yang tidak peduli. Bagaimana nak? Sudah selesai belum diskusinya? Belum ya? Oke, tetap semangat ya nak ya. Masih ada waktu 5 menit lagi, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai atau belum diskusinya? Belum. Oke, tetap semangat. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu 5 menit ya. Ada kita menjelaskan misalnya yang kayak tujuan 1,3 yang pertama si Bayu mempunyai masalah itu bisa contohnya dia bisa masalah gitu, dia putus asa, dia ternyata utang, dia bunuh diri dan langsung kita minum ikan misalnya itu. Lalu kalau pertanyaannya apa sikap Bayu tuh terpuji kan ada puji misalnya kayak itu jawab apa, kayak misalnya Mary yang masalahnya lalu Padi yang pertanyaannya apa yang dijawabnya. Iya, Oke, bagaimana? Sudah selesai diskusinya nak? Sudah selesai. Siap untuk presentasi ya. Sekarang kelompok kalian yang belum maju. Oke, siap ya. Jadi, untuk tugas yang
aku sudah mencatat demikian, IPI terjun lagi. Iya, jadi itu tadi malam. Kemudian ini tentang apa? Kemudian tugas yang keenam. Iya. Nah, dari yang sampai pertanyaan, kenapa pertanyaan langsung kita? Apakah sudah selesai diskusinya, Nak? Ya. Sudah ya? Sudah siap untuk presentasi ya? Ya. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok yang siap siapa? Kelompok 2? Ya, silakan. Beri tepuk tangan dulu. Ini ada ini yang baca soal yang ini. Tugas tujuan 5, perhatikan gambar sebuah ini. Apakah kira-kira mereka sudah memiliki pengharapan atau tidak? Pada kotak warna hijau berikan tanda tulis. Jika memiliki pengharapan dan tanda X, jika tidak berpengharapan, kemudian sebutkan ciri orang hidup dengan pengharapan. Ciri-ciri orang yang berpengharapan adalah Untuk gambar pertama, dia tidak memiliki hidup berpengharapan. Sedangkan untuk gambar kedua, dia memiliki hidup berpengharapan. Dan gambar ketiga, tidak memiliki hidup berpengharapan, maupun gambar keempat, tidak memiliki hidup berpengharapan. tidak berputus asa, tabah, selalu mengandalkan Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. Tujuan 5, tontonlah video berikut yang berisi berita tentang orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Kasus tentang siswa SMA tewas ditemukan bunuh diri. Penyebab kasus tersebut, ia bunuh diri dikarenakan terbebani dengan tugas sekolah. Selama pembelajaran jarak jauh, ditambah lagi rumahnya berada di daerah pegunungan yang tidak memiliki akses internet cukup baik. Sebagai orang percaya, inilah hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika mengalami masalah buruk. Carilah ayat Alkitab untuk mendukung kebaikan. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpegang teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan seperti kita Petrus ayat 25 pasal 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tujuan 6, tugasmu menemukan minimal 3 tokoh dalam Alkitab yang memiliki sikap hidup berpengharapan. Dalam arti yakin akan penyertaan Tuhan, tidak berputus asa, optimis, berjiwa besar, dan bentuk-bentuk yang perlu saudara temukan dalam Alkitab ialah mengikuti kitab-kitab pasal ayat. Tokohnya, apa masalah, bagaimana dia menghadapi masalah tersebut, bagaimana hasilnya, apa yang bisa saudara pelajari dari tokoh tersebut. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Tokohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masalah yang dia alami. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Cara dia menyelesaikan masalah. Mereka berpikir jika mereka menyembah patung itu, mereka telah melanggar perintah Allah, maka mereka menolak untuk menyembah patung. Hasil dari keputusan yang dia ambil, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah patung. Pelajaran dari tokoh tersebut, mereka memiliki iman, percaya, dan pengharapan yang teguh. Saat menghadapi
yang diberi Allah untuk membangun sebuah bahtera dengan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya untuk melindunginya beserta istri, anak, istri dari anaknya, dan makhluk hidup lainnya seperti binatang liar maupun ternak dan yang melata ataupun yang di udara. Cara dia menyelesaikan masalah kita mengganti perintah Tuhan tanpa memperdulikan omongan orang lain. Pelajaran dari tokoh tersebut, hidup tetap berpengharapan pada Tuhan. Ya, kita Ayub, tokohnya Ayub. Masalah yang dialami, Allah mencobai Ayub dengan sangat berat, seperti kematian anak-anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang dideritanya, dan harta kekayaannya lenyap seketika. Cara dia menyelesaikan masalah, menerima segala kondisi, dan dia tidak mempermasalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialami. Tapi keputusan yang dia ambil tetap kokoh kepada Tuhan. Pelajaran dari tokoh tersebut, kita bersyukur tak menerima kondisi, selalu beriman kepada Tuhan, dan jangan pernah goyah. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok lain atau kelompok 1 jika ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2. Ibu persilakan, nak. Ada yang bertanya? Ya, Bu. Pertanyaan nomor 1, apa pelajaran yang kalian dapat pada tujuan 5? Pelajaran yang kami dapatkan pertama adalah berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh pada Allah, tetap menjalankan apa yang diberikan Allah. Yang kedua, mengapa tokoh Rasul Paulus bersabar terhadap setiap masalah yang dihadapinya saat memberitakan Injil Yesus? Apakah itu termasuk berpengharapan? Karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dihadapinya untuk mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi dirinya, tetapi untuk banyak orang. Apakah itu termasuk berpengharapan? Ya, Paulus memiliki pengharapan karena merasakan Allah turut bekerja dalam hidupnya. Oke, terima kasih. Oke, sudah, nak? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Sudah. Terima kasih ya, Bos, untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan, tepuk tangan dulu. Silakan, nak. Terima kasih karena telah mempersiapkan kami untuk mempresentasikan jawaban kelompok kami. Tujuan 1,3. Suatu hari bayi memperoleh nilai mata pelajaran yang tidak memuaskan. Akibatnya dia tidak puas dengan nilai pelajaran yang tidak memuaskan. Karena itu dia mulai kecewa. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Apakah sikap bayi termasuk contoh orang yang memiliki pengharapan dalam hidupnya? Tidak. Kenapa saudara berpendapat demikian? Karena bayi cepat putus asa dengan masalah yang dihadapinya dan tidak mau berusaha lagi. Bagaimana seharusnya yang bayi lakukan? Menerima pelajaran atau hikmah dari masalah tersebut dan mau berusaha lagi dengan baik. Jika demikian yang saudara inginkan, maka istilah berpengharapan itu apa sebenarnya menyebutnya? Menurut kami, berpengharapan itu adalah berharap kepada Tuhan dalam segala hal dan berpegang teguh pada janjinya. 3. Varian berhasil meraih sukses dari ternak cacing. Varian mengatakan usaha yang dilakukan itu berawal dari keterpurukan ekonomi selama pandemi. Apa pelajaran positif yang dapat saudara temukan dari cerita di atas? Tidak cepat menyerah dalam keadaan dan berusaha untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika mengalami masalah dalam kehidupan? Yang harus kita lakukan adalah tidak menyerah, tidak lari dari masalah, dan berusaha bangkit untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Sebagai orang Kristen, apakah saudara percaya akan kenyataan Tuhan? Ya, kami percaya.
Mengapa saudara berpendapat demikian? Karena penyertaan Tuhan itu nyata dan kami merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan 4. Peter waktu kecil sudah kehilangan ayahnya sehingga ia harus bekerja mencari nafkah bagi ibundanya dan saudara-saudaranya. Saat remaja, tentu saja Peter juga sering nakal seperti bermain-main dan tidak langsung pulang ke rumah setelah bekerja. Suatu ketika, Peter baru saja tiba di rumah. Saat itu sudah larut malam. Dia pun masuk dengan pelan-pelan dengan harapan tidak membangunkan ibunya yang tidur di kamar bawah. Disitulah ia melihat ibunya sedang melutut dan berdoa dan ada namanya disebut. Saat itulah Peter sadar betapa ibunya sangat mengasihinya, bahkan menyebut namanya berulang-ulang dan begitu sering dalam doanya. Akhirnya Peter pun naik ke atas dan menangis di kamarnya. Pertanyaan. Berdasarkan cerita yang di atas, apakah Ibu Peter termasuk orang yang memiliki pengharapan dalam hidupnya? Ya, Mengapa saudara berpikir demikian? Karena Ibu Peter selalu berdoa kepada Tuhan agar anak-anaknya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya? Ibu Peter berdoa kepada Tuhan meminta perlindungan untuk anak-anaknya. Apa dampaknya? Akhirnya Peter sadar, ia pun menangis dan berubah sikapnya yang dulu. Apa manfaat memiliki harapan hidup menurut cerita lagu di atas? Kita bisa menjadi dekat dengan Tuhan dan iman kita menjadi kuat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari kami, yang pertama, apa pentingnya memiliki pengharapan? Kedua, salah satu bagian penting dalam diri manusia yang berhubungan dengan hati adalah Itu ada hati nurani dan Roh Kudus yang membimbing kita. bagaimana? Nah, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu jawabannya apakah bisa dipahami? Bisa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk presentasinya, Nak. Sangat bagus sekali. Kita boleh tepuk tangan untuk kelompok yang sudah bagus. Terima kasih. Untuk hasil kerja kelompoknya, Ibu minta dikumpulkan ya supaya Ibu bisa bernilai. Terima kasih, Nak. Tugasnya supaya oke, terima kasih. Ibu, kita akan menyimpulkan ya dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, anak-anakku tentang berpengharapan itu berasal dari bahasa Ibrani. Mikve berarti menanti dengan kepastian, dan dalam bahasa Yunani elpis artinya menanti yang baik, menunggu sambil memperhatikan. Berpengharapan adalah keyakinan akan masa depan yang lebih baik sekalipun masa depan itu belum diketahui. Jadi pengharapan berarti keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam segala hal, dan pengharapan menjadi kekuatan penggerak untuk tetap optimis dalam situasi sulit sekalipun, sehingga dapat menyelesaikan kesulitan dengan hikmat, bukan dengan jalan pintas. Yang kedua, dalam pembuangan di Babel, umat Israel yakin akan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka dari tawanan. Yang ketiga, pengharapan dapat menolong kita untuk melihat segala kemungkinan, baik dalam menyelesaikan segala pergumulan hidup. Orang yang mengambil jalan pintas seperti bunuh diri merupakan bukti orang yang tidak memiliki pengharapan atau kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Kemudian tokoh dalam Alkitab, Musa, Simon, dan Rasul Paulus merupakan contoh yang telah memberikan pengharapan dalam hidupnya, sehingga hidup berpengharapan itu menggerakkan dirinya untuk terus berjuang ya dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya. Nah, untuk evaluasi atau refleksi kita dari materi hari ini, Ibu mau bertanya dengan kalian, apakah ada yang sudah paham
untuk hidup berpengharapan, tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Teruslah berdoa, berusaha, dan yakin bahwa Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, mantap, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya nak ya. Nah, itulah yang bisa dipahami dari salah satu teman kita Ibu Yakin dan Percaya. Anak-anak ibu yang lain juga sudah memahami tentang materi kita pada siang hari ini. Terima kasih Christine ya, sudah paham. Yang harus kita ingat dan juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, makanya jadi kita tidak hanya di teori saja. Kita sebagai orang berpengharapan, kita tetap percaya bahwa masa depan kita akan lebih baik ya, sekalipun dalam kesulitan. Nah, jadi keyakinan yang kita miliki akan membuat kita kuat dalam menyelesaikan permasalahan kita. Kita akan menjadi orang yang lebih bijak, kemudian melihat berbagai kemungkinan jalan keluar tanpa harus mengambil jalan pintas. Sebab jalan pintas untuk menyelesaikan masalah bukan ciri dari orang percaya. Ya, itu ya. Jadi memang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ya, kemudian menjadi pribadi yang sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua? Puji Tuhan. Sekarang sampai saatnya kita di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita dengan ditutup juga oleh doa. Silakan salah satu dari anak ibu untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini untuk memberikan Bapak. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini akan berguna ya Bapak, dan juga sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami dalam perjalanan, agar kami selamat Bapak. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur dan Amin. Terima kasih nak doanya. Untuk tugas rumahnya, anak-anak ibu bisa cek di classroom, ya nak ya, kerjakan tugas mandiri tujuan 7 pada LKPD. Ya, nanti kalau sudah selesai langsung dikirim ke classroom ya. Kemudian untuk materi selanjutnya, jangan lupa anak-anak ibu juga untuk lihat di buku materinya masing-masing, di buku paketnya masing-masing tentang Roh Kudus, penopang hidup beriman.